Halo Movie Lovers tahun 2025, baru saja kita lewati. Dan jujur saja, tahun kemarin adalah salah satu tahun terbaik bagi industri film, baik di Indonesia maupun secara global. Banyak rekor yang pecah, dan banyak standar baru yang tercipta. Di video kali ini gue sudah rangkum 6 film teratas di tahun 2025, berdasarkan kombinasi rating yang tinggi, dan jumlah penonton yang fantastis. Kita akan bahas mulai dari komedi yang menyala, animasi sejarah, sampai film superhero yang berhasil membangkitkan gairah bioskop dunia. Di posisi puncak tentu saja ada fenomena luar biasa dari tanah air, yaitu Agak Lain Menyala Pantiku. Siapa yang menyangka kalau sequel dari kuartet komika favorit kita ini berhasil menembus angka 10,2 juta penonton lebih. Pencapaian ini resmi menobatkan mereka sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Ceritanya masih membawa bumbu komedi yang absurd, tapi sangat dekat dengan keseharian kita. Keberhasilan film ini membuktikan kalau penonton Indonesia sangat haus akan hiburan yang jujur, segar, dan punya kedekatan emosional yang kuat. Rating 8,1 dari penonton adalah bukti kalau film ini bukan cuma sekadar lucu, tapi emang punya kualitas cerita yang solid. Lanjut ke posisi kedua, sebuah sejarah baru tercipta di industri kreatif kita lewat film Jumbo. Ini adalah film animasi lokal pertama yang berhasil menembus angka keramat 10 juta penonton. Film garapan Rian Adriandi ini bukan cuma soal visual yang memukau, tapi pesan moral tentang keberanian dan perlawanan terhadap bullying yang menyentuh hati semua kalangan. Rating 8 adalah angka yang sangat tinggi untuk film animasi, dan kesuksesannya membuktikan kalau animator Indonesia sudah sangat siap bersaing di level dunia. Bergeser ke Hollywood, kita punya Sinners. Film ini bukan cuma jadi box office smash secara global, tapi juga dipuji habis-habisan oleh para kritikus dengan rating mencapai 8,2. Disutradarai oleh Ryan Coogler dan dibintangi Michael B. Jordan. Film horor supranatural ini memberikan suasana yang sangat mencekam dan berbeda dari film horor biasanya. Sinners berhasil memadukan ketegangan murni dengan akting yang luar biasa kuat. Gak heran kalau film ini jadi film horor paling sukses tahun 2025 yang bikin orang berbondong-bondong ke bioskop buat ngerasain kengeriannya langsung. Tahun 2025 juga jadi tahun kebangkitan bagi penggemar komik lewat film Superman garapan James Gunn. Dengan rating 7,7, film ini berhasil berada di puncak box office global, dan yang paling penting, film ini berhasil menghidupkan kembali minat penonton pada genre superhero yang sempat dinilai mulai jenuh. Penonton sangat menyukai pendekatan baru yang lebih cerah, penuh harapan, dan sangat menghormati sumber aslinya. Visualnya megah, ceritanya menyentuh, dan ini adalah awal yang sangat manis bagi dunia baru DC di bioskop. Kalau kita bicara soal estetika, Nosferatu adalah juaranya. Film horor satu ini sangat viral di media sosial karena sinematografinya yang sangat indah tapi mengerikan di saat yang sama. Robert Eggers sebagai sutradara benar-benar berhasil membawa penonton ke suasana yang sangat gelap. Meskipun ratingnya berada di angka 7,4, tapi secara pembicaraan dan pengaruh di internet, film ini ada di mana-mana. Banyak yang bilang kalau ini adalah salah satu adaptasi vampir terbaik yang pernah dibuat, terutama buat kalian yang suka film dengan vibe artistik. Terakhir ada film Mickey 17 karya sutradara Bong Joon-ho yang dibintangi Robert Pattinson. Meskipun secara rating IMDb tidak setinggi daftar sebelumnya, yaitu 6,7. Film ini justru jadi salah satu film yang paling banyak dibahas dan viral secara global, terutama di kalangan Gen Z. Premisnya yang unik tentang manusia yang digandakan untuk misi luar angkasa mengundang banyak diskusi dan teori di internet. Viralitasnya membuktikan kalau kadang sebuah film gak butuh rating sempurna untuk jadi pusat perhatian dunia. Cukup dengan konsep yang berani dan eksekusi yang mind-blowing. Itu dia 6 film terbaik dan paling banyak ditonton selama tahun ke-2025. Dari film lokal yang pecah, sampai film Hollywood yang viral, semuanya punya keunikan masing-masing. Dari daftar tadi, film mana yang sudah kalian tonton lebih dari sekali di bioskop? Atau ada film favorit kalian yang gak masuk daftar ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian setuju sama daftar ini. Dan subscribe, biar gak ketinggalan info film seru lainnya.